Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan pandemi ini segera berakhir. Berjumpa lagi dengan saya Bu Devi Anjani dengan mata pelajaran kimia. Oke, hari ini kita akan belajar kimia. Sebelumnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nih, pasti di rumah kalian sudah banyak ya gambar ini di rumah kalian, yaitu garam dapur. Masih ingatkah rumus kimia garam dapur? Ya benar, rumus kimia garam dapur adalah NaCl atau natrium klorida. NaCl, ikatan kimia apa yang terjadi pada senyawa tersebut? Kemarin kita sudah mempelajarinya. Apa kira-kira anak-anak? Ya benar, ikatan kimia yang terjadi pada senyawa NaCl adalah ikatan ion. Sehingga NaCl adalah senyawa ionik. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke gambar berikutnya. Pernah melihat fenomena di atas? Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi gempa atau bencana banjir seperti ini. Dan pernah terpikir tidak mengapa pada saat banjir listrik harus padam? Ada yang tahu? Oke, untuk mengetahui mengapa pada saat banjir listrik harus dipadamkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. KD-nya yaitu 3.8, menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. 4.8, membedakan daya hantar listrik melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan di lab. Tujuannya, saya harapkan kalian setelah mempelajari materi hari ini, kalian dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, masih semangat kan ya? Yuk kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini adalah fenomena yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Memang banyak, salah satunya adalah untuk mencari ikan. Sebenarnya penggunaan alat pancing setrum tidak diperbolehkan, tetapi hal tersebut masih banyak dilakukan. Coba kalian pikirkan, benarkah air sungai dapat menghantarkan arus listrik sehingga nelayan lebih tertarik dengan cara menyetrum? Dan apakah setiap larutan bisa menghantarkan arus listrik? Oke, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Larutan. Larutan apa sih itu artinya? Larutan adalah dua zat yang sengaja dicampurkan dan tidak dapat dilihat perbedaannya. Contohnya, saya memiliki 1 gelas air dan 1 sendok gula. Kemudian saya campurkan dan saya aduk-aduk sehingga menjadi suatu larutan gula. Larutan gula terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut jumlahnya lebih sedikit, yaitu gula. Sedangkan pelarut jumlahnya pasti lebih banyak. Apa kira-kira? Ya benar, air adalah zat pelarut. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan elektrolit itu dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kira-kira apa sih perbedaan dari ketiga larutan ini?
Untuk mengetahuinya, mari kita tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat yaitu lampu menyala terang dan di sekitar elektroda timbul banyak gelembung gas jika diujikan pada alat uji elektrolit yang nantinya kita akan buat. Kemudian elektrolit lemah yaitu lampu menyala redup dan di sekitar elektroda timbul gelembung gas walaupun tidak sebanyak dengan elektrolit kuat. Larutan non-elektrolit pasti lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Oke, saya tunjukkan alat-alat untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kita butuhkan di rumah yaitu baterai, lampu senter, kabel untuk menghubungkan antara lampu dengan baterai, batang karbon. Batang karbon biasanya kita temui pada baterai. Di dalam baterai yang rusak kita buka bungkusnya, di dalamnya ada batang karbon yang bisa kita gunakan sebagai elektroda. Kemudian gelas plastik serta larutan yang akan diuji. Kemudian alat-alat dan bahan ini kita rangkai seperti gambar berikut. Di sini batang karbon dihubungkan dengan kabel, kabel dihubungkan dengan lampu. Kemudian di sebelah lampu ini ada kabel lagi untuk menghubungkan pada baterai. Kemudian baterai ini dihubungkan dengan kabel dan dililitkan ke batang karbon. Kedua batang karbon ini dimasukkan ke dalam suatu gelas yang berisi larutan yang akan kita uji. Gitu ya. Paham ya? Oke, di sini saya akan menunjukkan alat uji elektrolit yang ada di lab kimia kita di sekolah. Ini adalah alat uji elektrolit yang ada di lab kimia kita, yaitu satu set untuk alat uji elektrolit yang terdiri dari kabel, kemudian ada di sini elektrodanya, kemudian di sini ada lampu senter. Ini ada baterai. Mari kita rangkai. Kabelnya kita hubungkan. Usahakan kabelnya berwarna berbeda agar bisa membedakan. Kemudian kita celupkan ke dalam suatu larutan. Larutan ini adalah larutan amilum, yaitu termasuk dalam salah satu glukosa ya. Kita celupkan. Kemudian baru kita amati di sekitar elektroda apakah timbul gelembung atau tidak, serta ada nyala lampu atau tidak. Oh, ternyata tidak ada gelembung dan tidak ada nyala lampu. Berarti ini ciri-ciri apa? Ya benar, ini adalah ciri-ciri dari larutan non-elektrolit. Untuk memastikan hasil percobaan kalian benar atau salah, kalian bisa memastikannya dengan mencoba virtual lab. Jadi lab melalui website yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Di sini sudah saya tunjukkan websitenya, yaitu vilab.belajar.kemdikbud.go.id. Di situ tampilannya adalah seperti ini, rumahbelajar.id, dan di situ ada jenis larutan. Jenis larutan di situ ada beberapa yang bisa kalian coba di rumah sambil belajar kimia ini ya. Oke. Oke, setelah kalian melakukan percobaan ini, kalian silakan di rumah nanti membuat laporan yang nantinya akan kita bahas pertemuan minggu depan. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya pembelajaran kita hari ini cukup sekian.
Terima kasih, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.